tidak bisa berbicara di depan umum, tetapi saya diminta untuk presentasi. Dan pada dari situlah saya mulai membangun kepercayaan diri dan sekiranya belajar lebih lanjut bagaimana caranya berbicara di depan umum. Memang mudah untuk melihat seseorang berada di atas, kemudian meraih banyak pencapaian, tapi tidak akan ada hasilnya jika kita terus membandingkan diri dan hanya berfokus kepada orang lain. Justru jadikanlah orang lain tersebut sebagai inspirasi dan motivasi. Dari sana kita belajar, kita termotivasi. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi ngobrol santai. Dan kali ini ada tamu yang sangat spesial, anak muda yang memiliki prestasi yang segudang, sahabat Joshua. Halo Joshua. Halo Bapak, terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih udah datang ya. Kita hari ini ngobrol santai tentang siapa Joshua sebenarnya gitu, sampai prestasi yang sudah diraih. Kemudian bagaimana strategi, termasuk tantangan-tantangan untuk melangkah dan menghadapi capaian-capaian itu. Bisa cerita Joshua tentang siapa Joshua? Oke, baik Bapak. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Jadi saya sangat senang untuk dapat kesempatan ini untuk sekiranya berbagi kepada teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua. Saya saat ini sudah lulus, baru saja lulus dari Universitas Formadewa dari program studi Sastra Inggris Fakultas Sastra. Dan sejauh ini memang saya dapat banyak kesempatan untuk meraih capaian-capaian prestasi dan juga berbagai kesempatan lainnya, tentunya karena dukungan dari universitas dan juga yayasan. Dan apa lagi ya Bapak, cukup banyak ini. Oke. Sebelum ke prestasi kan masih harus ada perjuangan gitu ya. Mungkin dari SMP, SMA, apa yang menarik Joshua kemudian sampai terjerumus ke aktivitas kemahasiswaannya begitu sangat padat dan mendulang prestasi gitu. Baik. Ceritanya kali ini menarik karena apa? Karena sejujurnya ketika saya SD kemudian juga SMP, saya dapat dikatakan masih belum hidup. Karena di sana saya memang hanya mengikuti kegiatan persekolahan sehari-harinya, tidak terlalu aktif pada organisasi sampai SMA. Jadi ketika SMA saya rasa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah lingkungan. Dan teman-teman. Di sana saya merasa sangat terdorong karena teman-teman lainnya dengan secara acak mengajak saya untuk berpartisipasi di organisasi, dan dari sana saya mulai belajar untuk sekiranya berbicara di depan umum, kemudian juga bagaimana berinteraksi dengan orang-orang lainnya, sampai pada akhirnya juga terdapat kesempatan untuk saya meraih capaian prestasi lainnya dari SMA dan juga di SMA dulu ini. Aktif di mana? Kalau untuk organisasi, ada salah satu organisasi yang unik saya rasa, karena ini tidak di semua SMA ada. Jadi namanya Student Company. Student Company ini merupakan organisasi dengan prosesnya adalah dia bisnis inkubasi. Jadi kita diajarkan untuk membangun perusahaan. Jadi di sana saya dapat kesempatan jadi bagian tim marketingnya, tapi tentunya karena jumlah organisasinya hanya para siswa sejumlah 20, jadi pada waktu itu tentunya kita sama-sama merangkap untuk membangun perusahaan dan bisnis ini. Jadi ada produknya. Produknya juga pada waktu itu produk dengan konsep ramah lingkungan. Jadi kita membuat produk dompet, tetapi menggunakan bahan dasar kayu palet. Nah, kayu palet itu kayu yang dipakai di pengiriman. Jadi ekspedisi pengiriman. Aduh itu ya? Iya benar. Ngepak-ngepak barang iya, itu benar. kan? Dan itu hanya digunakan di pengiriman aja. Kemudian setelah itu dibuang. Oleh karena itu kita berkreasi untuk mendaur ulang itu menjadi dompet. Gimana caranya itu? Kan kayu jadi dompet itu gimana?
Nah, untuk bagian itu cukup simpel. Tentunya dompetnya panjang. Jadi pada kerangka persegi panjangnya itu diambil dari kayunya. Kemudian setelah itu dilapisi dengan kulit sintetis dan juga ditambahin kain perca. Nah, di sini juga unik karena dari kain percanya kita mencoba untuk mempromosikan kain-kain Indonesia dan Bali. Berarti dalam student company itu sudah ada direkturnya gitu, ada bagian pemasaran, sepertinya perusahaan layaknya lah gitu ya. Bagus dan itu. Kita juga di sana ditantang untuk mencari investor. Kita juga sebagai pemegang saham gitu. Dan ada board direksinya. Nah, semuanya benar-benar disimulasikan gimana caranya untuk membangun perusahaan. Menarik gitu. Iya. Nah, dari situ kemudian mulai aktif. Iya, benar. Dari sana padahal teman-teman saya tahu bahwa saya sangat pemalu dan tidak bisa berbicara di depan umum, tetapi saya diminta untuk presentasi, dan pada dari situlah saya mulai membangun kepercayaan diri dan sekiranya belajar lebih lanjut bagaimana caranya berbicara di depan umum. Nah, student company ini ketika misalnya Joshua kan di sana cuma 3 tahun gitu ya, tamat kemudian ada yang lanjutin. Lebih tepatnya programnya per tahun. Jadi per tahun. Hanya masa 1 tahun, kemudian dikompetisikan dan nanti akan sampai tingkat nasional lainnya, dan di setiap tahunnya akan ada adik-adik lainnya yang melanjutkan. Kalau di kampus itu kan namanya inkubator bisnis. Iya, benar. Akhirnya berarti itu aja aktivitas SMA ya? Iya, banyak di sana dan juga mungkin aktif untuk mengikuti lomba. Jadi saya didorong oleh pembina saya untuk yaudah coba aja lomba ini, coba lomba itu. Dan tentunya ada gagalnya, belajar, dan ada suksesnya juga. Gagalnya itu gimana? Gagalnya tentunya mungkin pertama yang dirasakan kalah, tidak dapat juara. Tapi ternyata dari sana pembina saya langsung aktif. Oh, Joshua, tadi kurang di bagian ini aja kok. Coba lagi ya lomba selanjutnya. Nah, dari sana saya juga merasa sangat terdukung dan terus didorong. Jadi saya terus mencoba dan sampai akhirnya belajar lebih baik dan mendapat raih prestasi. Iya. Nah, kemudian lanjut ke Universitas kuliah. Kenapa memilih Warmadewa? Kebetulan pada waktu itu ada kesempatan yang secara acak juga. Jadi pada waktu itu tentunya saya aktif sosial media. Kemudian di Instagram saya melihat ada kesempatan beasiswa osc.medcom.id. Nah, di sana saya melihat ada kampus dari Bali. Nah, tentunya pada waktu itu Universitas Warmadewa, dan dari sana saya mencoba baik ada kesempatan beasiswa, saya ingin berkuliah dengan bantuan tentunya yang akan sangat membantu, dan pada akhirnya saya memilih Universitas Warmadewa dan berhasil mendapatkan beasiswa. Berarti dari semester 1 udah beasiswa? Iya, benar, beasiswanya full sampai tamat semester, benar. Jadi nggak ngeluarin duit ya? Iya, benar. Dan itu didapatkan kebetulan program beasiswanya cukup unik karena memang saya udah proses dari kelas 3 SMA. Jadi saya udah dapat beasiswanya ketika teman-teman saya masih mencari kuliah, saya udah dapat beasiswa. Udah megang duit nih. Iya, benar. Nah, selama kemudian di Warmadewa, Joshua, saya lihat aktivitasnya sangat padat sekali gitu. Nah, gimana ceritanya itu? Pertama-tama, salah satu aktivitas yang sering saya jalani itu adalah relawan atau volunteering. Jadi kebetulan kalau saya lihat dari teman-teman saya, Universitas Warmadewa memang pada waktu itu masa ajarannya cukup yang mulai paling terakhir kalau dibandingkan dengan universitas lain. Jadi bulan September kan tentunya. Nah, sedangkan teman-teman saya lihat udah mulai berkuliah, sudah mulai berkegiatan. Jadi saya ngapain ya? Kemudian saya jadinya tertarik untuk join relawan atau volunteering. Jadi saya mulai berorganisasi di salah satunya namanya Kejar Mimpi oleh CIMB Niaga. Jadi ini merupakan inisiasi sosial, sebuah platform untuk kita anak muda berkontribusi. Nah, di sana Kejar Mimpi. Benar sekali. Ya, benar, sesuai dengan slogannya. Berarti kan harus punya mimpi kan? Benar sekali. Jadi di sana saya belajar berorganisasi dan kemudian berkegiatan sosial untuk sekiranya tidak hanya belajar tapi memberikan dampak kepada orang-orang. Volunteer apa yang Joshua ikuti?
Nah, berbagai macam karena sesuai dengan pilarnya. Jadi di Kejar Mimpi kami ada 4 nilai. Pilarnya itu ada berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, filantropi, dan pembangunan ekonomi sosial. Jadi di sana saya sering melaksanakan kegiatan, contohnya yang sederhana, webinar, seminar, kemudian juga secara langsung datang kepada orang-orang yang membutuhkan, berkegiatan sosial, mengajarkan kepada anak-anak, kemudian juga dari segi lingkungan membantu membersihkan lingkungan dan juga sosialisasi lainnya. Nah dari situ kemudian mulai terjun di dunia kemahasiswaan kan? Iya benar. Dari sana saya melihat, oh ternyata walaupun capek ya teman-teman. Jadi karena tentunya kita menginvestasikan waktu dan juga energi ketika mengikuti kegiatan, tapi ternyata seiring berjalan, oh saya belajar banyak. Saya secara tidak sadar jadi cukup gercep dalam menerima tantangan atau tugas. Mungkin bagi teman-teman ketika mendapatkan PR, mereka akan merasa, wah ada beban. PR, iya benar. Beban. Tapi kalau saya, wah ini mah udah setiap hari yang harus dilaksanakan. Jadi menjadi tantangan yang saya berani hadapi. Jadi secara tidak langsung cukup terbantu selama proses pembelajaran nantinya. Saya ternyata menerima itu sebagai tantangan dan saya hadapi. Nah tadi saya dengar Anda mengatakan bahwa wow capek. Capeknya di mana tuh? Capeknya tentunya karena kita merangkai acara, tentunya itu akan memerlukan proses dari brainstorming, kemudian juga saya yang akan bergerak langsung untuk memastikan strategi marketing. Jadi misalkan sesimpel kegiatan webinar, tentunya kita ingin meraih banyak partisipan, tentunya sekiranya bagaimana mengundang pembicara yang menarik, kemudian juga membawa tema yang menarik dan sekiranya membantu sehingga banyak yang tertarik untuk belajar di sana. Itu semua proses yang secara teknis banyak harus dilalui. Sampai juga pada akhirnya saya cukup aktif berpartisipasi sebagai MC, moderator, dan juga event organizer ketika melaksanakan kegiatan. Nah, ketika masuk kuliah dan mulai berinteraksi dengan teman-teman di kampus, kegiatan pertama atau organisasi pertama yang Joshua ikuti apa? Pada waktu itu organisasi yang saya ikuti pertama kali itu English Club. Kebetulan memang inisiasi baru karena sebelumnya saya sempat mengikuti satu lomba pertama saya. Jadi dari kakak tingkat saya merekomendasikan dan melihat bahwa sebelumnya saya ada prestasi ketika SMA, kemudian ketika ada lomba saya yang ditawarkan dan saya langsung wah ada tantangan baru, jadi saya akan coba belajar lebih baik. Dan dari sana kemudian saya berkoneksi dengan kakak tingkat tersebut dan juga teman-teman lainnya sampai pada akhirnya bergabung di English Club. Di English Club ini pertama? Iya. Dan mulai ikut lomba itu dari English Club? Dari sebelumnya sebenarnya pertama kali tidak, tapi kemudian selanjutnya dengan bantuan English Club dari panduan, mentoring, dan lain-lain. Wow. Nah, habis itu gimana lagi? Selain dari English Club, tentunya aktif sebelumnya di relawan atau komunitas. Kemudian dari sana juga, saya sangat bersyukur setelah melihat kembali perjalanannya. Dari kegiatan volunteer tersebut, saya mendapatkan kesempatan dan penawaran untuk bekerja secara part-time. Jadi di Time Door Academy. Sampai saat ini saya masih bekerja. Jadi sudah selama 3 tahun. Saya bekerja sebagai programming kids teacher. Jadi saya mengajarkan anak-anak untuk tidak hanya membuat game, tapi juga tidak hanya bermain game, tapi juga membuat gamenya. Jadi saya mengajarkan untuk ke anak-anak cara membuat game. Anak-anak itu siapa? Anak-anak itu dari usia rentang SD. Jadi saya mengajar anak-anak SD. Dan muridnya banyak? Banyak. Ya, saya cukup menghandle beberapa kelas dan tapi satu kelas secara teknis itu satu kelas saya hanya akan ada maksimal 5 siswa. Jadi ada beberapa kelas lain-lain. Artinya di samping kuliah Joshua juga sudah mulai bekerja kan gitu ya. Iya, benar. Artinya beasiswa dapat, gaji dapat. Iya benar. Sebagai tambahan tentunya untuk orang tua dan juga untuk membuka kesempatan lainnya. Nah, saya juga melihat itu prestasi Joshua banyak sekali. Ya, apa aja itu?
Berbagai bidang, tapi tentunya fokusnya sesuai dengan jurusan, yaitu di sastra Inggris. Jadi berbagai lomba di bidang bahasa Inggris seperti pidato, debat, kemudian ada juga yang bahasa Indonesia di karya tulis, kemudian bahasa Inggris kembali di terjemahan, dan olimpiade. Nah, olimpiadanya apa? Olimpiade bahasa Inggris juga. Oh, itu dari sekian kegiatan itu pelaksanaannya ada yang di mana gitu? Oh iya, tentu. Mungkin pertama yang paling bergengsi, pertama kali saya mendapatkan kesempatan adalah untuk mewakili universitas di lomba National University Debating Championship. Nah, ini itu di mana? NUDC. Kalau ini masih dilaksanakan secara online, tapi diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, oleh Kemendikbud. Jadi sangat cukup bergengsi dan pada akhirnya mendapatkan juara juga sebagai second runner up atau juara 3. Juara 3. Iya, benar. Secara nasional. Secara nasional. Lawan-lawannya siapa? Wah, lawan-lawannya tentunya top university. Jadi gitu. Cukup membanggakan dapat kesempatan untuk dapat belajar juga dari top university seperti UI, UGM, kemudian ITB dan lain-lainnya. Itu juga saling berlawanan secara nasional. Berarti bangga juga kan menyisihkan sebagian dari mereka kan? Bersyukurnya dapat kesempatan. Dan tentunya ini bertim, jadi saya bersama teman saya, Bung Ari dari Fakultas Kedokteran bersama-sama. Jadi satu tim debat. Berapa tim tuh? Hanya satu tim saja. Satu tim diwakili oleh 2 orang. 2 orang. Iya. Itu pelaksanaannya online. Iya, pelaksanaannya online. Nah, itu juara 3. Iya. Lanjut kemana lagi? Lanjut, mungkin kalau kegiatan offline yang cukup baru-baru ini, ketika saya pulang dari pertukaran pelajar, saya dapat kesempatan untuk langsung mengikuti lomba secara langsung dan offline di Thailand. Di Thailand? Iya, jadi di sana saya berlomba untuk melaksanakan pidato bahasa Inggris. Tingkat dunia berarti? Iya benar, secara internasional dan dapat kesempatan untuk meraih juara 1. Udah juara 1? Juara 1. Wow, keren. Iya. Berarti menyisihkan banyak negara? Iya benar. Kalau dari ini mewakili apa? Indonesia apa kampus? Kebetulan lombanya sendiri terbuka untuk umum. Dan pada waktu itu saya dan teman saya ada 2 partisipan yang ikut berpartisipasi di lombanya. Dari Universitas Warmadewa. Saya dan teman saya lain. Jadi temannya dapat? Belum. Iya. Tapi Joshua kan juara 1. Iya benar. Nah, apa tantangan gitu ya yang Joshua rasakan untuk bisa menjadi seorang aktivis yang kemudian kegiatannya banyak, kuliah, bahkan kerja pula gitu? Tantangannya mungkin dari segi waktu. Waktu pasti. Waktunya terbatas. Waktu ya. Benar. Jadi waktu 24 jam itu dimanfaatkan secara optimal. Iya benar. Jadi saya udah belajar tentunya dari sudah mulai ada banyak kegiatan, itu saya belajar untuk mengorganize schedule saya. Jadi saya secara detail mencatat pada pukul sekian sampai sekian ada kegiatan apa. Kemudian saya punya sisa waktu untuk mempersiapkan kegiatan lainnya. Jadi, tapi itu dia, walaupun saya merasa bekerja, melakukan banyak project dan lain-lainnya, saya senang belajar. Jadi karena ketika saya belajar, saya tahu hal baru, saya juga dapat kesempatan baru, dan saya juga tahu pada akhirnya memang ini yang harus saya lakukan untuk sekiranya mengejar loncatan-loncatan lainnya. Tentunya kita semua ingin sukses pasti. Berarti sudah terbiasa buat schedule ya? Iya. Udah biasa? Iya, secara teknis saya buatnya ada online di Google Calendar. Itu mudah. Jadi tinggal saya tambahkan, saya setting waktunya dan remindernya juga. Jadi saya selalu diingatkan oleh sistem. Nggak perlu ada ini ya, asisten ya. Tapi mungkin kalau ada boleh. Kalau ada boleh. Berarti udah memerlukan asisten nih. Boleh. Joshua kan masih muda nih. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? Saat ini 22. Oh wow, umur 22. Sudah sibuk. Dunia anak-anak gimana nih? Dunia remaja kan seolah-olah hilang gitu. Dengan kesibukan itu. Gimana cara mengkombinasikan lah gitu? Iya, mungkin saya rasa sejujurnya benar. Secara realita saya tidak banyak untuk waktu bermain dan bersosialisasi dalam konteks menyenangkan atau hal-hal serunya bersama teman. Dan itu juga menjadi ciri khas saya sayangnya. Jadi ketika saya bertemu dengan teman saya yang mungkin lama tidak bertemu, ketika ditanya aktivitasnya,
Ya, saya cuma ke kampus, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan formal, jadi kurang seru ceritanya. Tapi mungkin sekiranya saya masih tetap dapat menjaga hubungan dengan teman, itu tentunya saya cukup balance. Saya sangat memperhatikan work atau study life balance-nya. Jadi saya juga cukup krusial membagi waktu di mana saya akan rest, istirahat untuk diri saya, dan juga bersosialisasi ke teman-temannya. Jadi tentunya jika pada masa studi akan ada libur semester, mungkin pada waktu itu akan lebih luang jadi untuk hari saya. Libur itu bermanfaat. Benar. Artinya merasakan bahwa ada hari libur. Iya benar. Jadi ketika luang di sanalah saya dapat lebih santai. Tiada hari tanpa hari libur. Libur terus karena nggak ada aktivitas. Iya benar. Tapi juga di seiring liburan tentunya mungkin ada kegiatan lomba yang muncul, ya tiba-tiba saya masih ikuti. Nah, Joshua sudah sukses lah ya. Kemarin kalau nggak salah waktu lulusan terbaik ya? Iya dari fakultas. Dari fakultas. IP-nya berapa? 4 ya? Wow. IP-nya 4. Nah pasti punya cita-cita lanjutan ya? Iya. Apa? Nikah? Masih lama teman-teman. Jangan. Masih banyak yang harus diraih. Kalau untuk saat ini saya sedang berfokus ke karir. Tentunya ada opsi dan dilemanya biasa teman-teman. S2 atau kerja dulu. Nah ketika saya dihadapi tantangan itu, saya cukup aktif bertanya kepada kakak tingkat saya, kemudian profesional lainnya yang saya minati bidangnya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk sepertinya memang saya perlu explore lebih jauh dan lebih detail lagi dari segi karir, sehingga saya nantinya dapat memilih studi yang tepat, judul yang tepat untuk penelitian selanjutnya. Jadi itulah untuk sekarang cita-citanya masih berfokus untuk eksplorasi karir, sekiranya tujuan besarnya apa, karena kalau mungkin ditanya sekarang, wah saya cuman tentunya masih mimpi dan saya tahu ini terlalu besar, tapi ya saya pingin sukses jadi direktur, CEO gitu. Saya rasa sangat penting untuk punya mimpi yang sebesar mungkin, sehingga kita juga ada target yang harus terus diraih dan terus menerima tantangan tersebut. Jadi untuk sekarang mungkin mencari cara sesukses mungkin. Iya benar. Karir dulu. Kan sudah kerja. Iya, tapi sebelumnya statusnya masih part-time, belum full-time. Dan ini dia, baru saja dapat kesempatan untuk akan mulai secara full-time nantinya. Sambil kemudian mengeksplor untuk studi lanjut ya? Iya, benar. Harus itu. Harus, pasti. Harus, iya. Masih muda. Iya, tentunya saya juga sangat mengejar studi tersebut, karena terlepas dari gelar, saya rasa juga ini akan jadi pembelajaran baru lainnya, dan bagaimana kita terus update dan terperbarui dengan ilmu-ilmu yang baru. Jadi ya saya sangat antusias juga untuk S2 atau bahkan juga sampai S3 dan lain-lain. Kejarlah ilmu setinggi-tingginya dan cari ilmu sejauh-jauhnya. Iya benar. Iya. Kira-kira mau kemana nih? Aduh, ketika ditanyakan untuk saat ini dengan mimpi saya yang besar, saya sangat mengusahakan untuk dapat kesempatan berkuliah di luar negeri. Karena tentunya akan ada kesempatan internasional yang lebih luas dari teman-teman, dari proses studinya juga. Jadi itulah yang ingin saya kejarkan. Kemudian banyak kan skema beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah, swasta untuk bisa studi keluar gitu. Iya benar, saya juga sudah menyadari kesempatan-kesempatan yang ada, tapi itu dia, saya masih dilema untuk memilih jurusan dan fokus penelitiannya. Makanya saya memutuskan untuk mungkin 1 tahun ke depan saya akan eksplorasi lebih lanjut, kemudian pada saat itulah saya akan memutuskan untuk baik ya sekiranya ingin penelitian dan fokus studinya mengenai apa. Ya, dan untuk studi keluar itu memang memerlukan waktu paling tidak 1 tahun. Iya benar, untuk persiapan bahasa Inggris, kemudian juga mendapatkan LOA dari universitas, termasuk beasiswanya. Iya benar.
Kalau harus cari mentor nih. Udah ketemu mentornya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Kebetulan harus tentunya dari Universitas Formadewa, dari dosen saya sendiri, ada yang berkesempatan untuk lolos LPDP, salah satu beasiswa yang bergengsi untuk para mahasiswa dapat lanjut kuliah S2 di luar negeri. Jadi dari sana saya sudah dapat terkoneksi dengan baik dan sekiranya nanti akan saya banyak ganggu para dosen saya untuk mentoring. Ya, artinya walaupun sudah tamat, kampus itu kan tetap menjadi rumah kedua. Iya, tentu. Untuk kita bisa bertemu, bisa ngobrol, bisa sharing. Saya pikir ini yang harus dibangun oleh Joshua. Jadi tamat itu bukan selesai. Iya, benar sekali. Iya, karena banyak hal yang bisa kita obrolin, gitu kan? Iya, benar sekali. Dan secara teknis sendiri, tentunya kita masih ada ikatan alumni Universitas Formadewa. Kemudian dari sana saya juga mendapatkan banyak kesempatan dan sharing-sharing kepada yang pada saat ini sudah profesional di bidangnya. Jadi tentunya organisasi atau ikatan ini sangat bermanfaat dan memang berkaitan dengan universitas itu masih sesuatu yang sangat menguntungkan dan baik. Makna terdalam gitu. Ini agak filosofi ya. Ya, baik. Makna terdalam gitu yang Joshua rasakan dari proses perjalanan Joshua gitu. Apa? Saya rasa pantang menyerah. Jadi selama perjalanan ini dan mungkin secara general atau secara umum teman-teman pasti akan ada pantangan dalam hidup, baik secara keluarga, hubungan atau finansial dan latar belakang lainnya. Jadi selama ini saya rasa salah satu yang sangat memaknai dan faktor pendukung untuk saya sampai pada saat ini adalah pantang menyerah. Jadi ketika menghadapi tantangan kita harus melihat hal tersebut sebagai proses pembelajaran. Kita memang harus percaya dan dapat dikatakan membodohi diri bahwa nantinya akan ada sesuatu yang lebih baik. Itu harus supaya kita dapat terus berlanjut dan pantang menyerah untuk mencapai tujuan kita. Tantangan. Ya. Jadi tantangan itu justru anggap sebagai motivasi. Iya, benar. Ya. Nah, apa hal yang paling menarik untuk Joshua sharing? Ya mungkin teman-teman belum ngeh gitu. Apa sih gitu, kok Joshua bisa kayak gini gitu. Bisa berprestasi, bisa ke luar negeri dibiayain orang kan. Iya, kan begitu kan? Iya, benar. Ya orang harus nabung dulu sementara kita nabung ilmu nih untuk bisa lomba, untuk bisa benar. Apa gitu. Gimana tuh? Mungkin saran dan perihal yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing dalam perihal tantangannya akan berbeda-beda, cara mencapainya akan sangat berbeda-beda. Jadi fokus kepada perihal yang teman-teman sedang kerjakan saat ini. Sebagai contohnya, mungkin memang benar saya cukup berprestasi dan juga banyak melakukan aktivitas dan dapat kesempatan lainnya, tapi sebagai bayarannya dalam perihal pertemanan, kehidupan sosial itu berkurang. Tapi mungkin teman-teman justru lebih banyak temannya daripada saya. Itu juga sesuatu yang sangat menguntungkan tentunya. Jadi teman-teman merasa nyaman dan aman, punya teman-teman yang banyak, punya rumah lainnya. Nah, kalau saya punya prestasi-prestasinya dan mungkin itu dia perjalanannya berbeda-beda. Jadi akan ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Jadi ya saya rasa secara keseluruhan seperti itu. Mungkin fokus, fokus kepada apa yang teman-teman bisa lakukan dan cari tahu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana dan caranya itu juga bisa dilaksanakan dengan bertanya-tanya, kemudian mencari mentor, sosok yang dapat menginspirasi dan terus belajar. Saya pribadi tentunya sangat terbantu karena memiliki mentor dan juga belajar banyak selama perkuliahan dari dosen-dosen dan mungkin khususnya pembina saya Bapak Dr. Agus. Terima kasih banyak. Agus, ya. Terima kasih banyak Bapak karena dari sana saya terus didorong dan benar-benar secara galak terus mendorong untuk mencoba hal baru. Bahkan ketika saya tidak bisa Bapak, ketika saya mengatakan hal tersebut saya terus didorong dan pada akhirnya ya sampai saat ini bisa meraih capaian-capaian tersebut. Jadi Kenapa pernah mengatakan tidak bisa gitu? Gimana ceritanya? Karena takut. Jadi, takut. Benar, ya, karena bukan, takut. Tidak bisa itu bukan karena memang tidak bisa. Iya, karena takut.
Karena takut. Benar. Akhirnya bisa. Jadi kalau mau pasti bisa kan? Benar. Kalau mau ini pasti weekend bisa. Kan weekend nih. Benar. Kan kita ngajak anak-anak muda ini ya jangan takut lah. Kemudian yang kedua harus fokus, yang ketiga ya harus banyak belajar. Benar. Iya kan? Karena tanpa belajar saya yakin nggak akan pernah ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Iya benar. Kadang-kadang kan orang ngapain belajar gitu kan? Iya benar. Mungkin kalau bagi orang belajar itu sesuatu yang membosankan dan apalagi ketika mengalami tantangan jadi menyerah karena aduh udah sulit jadi mungkin dia akan menyerah, tapi disitulah proses pengalaman dan pembelajarannya ada. Ketika gagal saya rasa saya justru menemukan cara untuk tidak membuat hal itu. Jadi sekarang temukan caranya yang tepat bagaimana. Jadi kita akan belajar untuk oke, kalau melakukan hal ini gagal, itu juga pembelajaran. Jadi harus terus berjuang, pantang menyerah, dan pasti bisa. Kalau mau pasti bisa. Nah, kalau mau pasti bisa. Ya. Ini kan pembuktiannya ada. Iya benar. Ini kan tidak sekedar omong-omong doang gitu kan. Joshua punya pengalaman, Joshua punya prestasi, Joshua punya cerita gitu ya. Apa saran yang bisa Joshua sampaikan untuk mengajak teman-teman Gen Z nih? Ya. Atau sebelumnya, menurut Joshua Gen Z itu kayak apa sih? Gitu? Wah, sekarang sangat jadi topik pembahasan Iya. Karena ini jumlahnya banyak, ya kan? Dia berpengaruh dalam banyak hal. Iya benar. Dan apalagi sekarang juga jadi sangat topik diskusi bahwa ada yang mengatakan Gen Z sangat berbeda bertolak belakang dengan mungkin generasi-generasi sebelumnya terkait seberapa santai atau mungkin terkait bagaimana kita terus menginginkan sesuatu dengan mudah gitu. Jadi saya rasa ketika berbicara tentang generasi saya sendiri, generasi Gen Z, memang benar kita ingin sesuatu lebih mudah, lebih cepat. Karena apa? Karena kita juga sudah menyadari bahwa dengan teknologi, kemudian juga dengan berbagai kesempatan dan akses lainnya, hal itu memungkinkan. Jadi saya rasa Gen Z ini sangat inovatif dan tidak apa-apa teman-teman untuk merasa malas dan juga mungkin ingin sesuatu terasa dikerjakan dapat lebih cepat, dan itu ada caranya. Nah, dari sanalah kita terdorong justru untuk terus melakukan inovasi dan juga mencari cara-cara baru yang kreatif untuk melaksanakan sesuatu lebih efektif dan efisien. Nah, adanya anggapan gitu, Joshua setuju atau enggak ya? Kemudian alasannya apa gitu? Adanya anggapan bahwa Gen Z ini anaknya mageran gitu ya, kemudian suka mengeluh, kemudian nggak sabaran, kemudian suka protes gitu. Menurut Joshua gimana tuh? Setuju nggak? Setuju. Saya langsung saja setuju. Setuju itu karena tidak dapat dipungkiri ketika saya sendiri besar itu sudah ada teknologi. Jadi dari kecil saya juga sudah dapat akses untuk HP, laptop. Jadi ketika saya harus disuruh menulis misalnya dalam tugas, saya lebih prefer mengetik. Nah, saya rasa itu merupakan tantangan bagi kita dan juga secara sosial bagi seluruh orang untuk memahami bahwa memang tren dan juga perkembangan sudah berubah. Jadi alasan kita memiliki sikap-sikap seperti itu juga karena perubahan yang ada. Tapi walaupun terlepas dari seberapa mager, seberapa tidak sabarannya kita, dari sana juga ada kreasi baru. Nah, kita kan mager nih, jadi kita ingin sesuatu lebih cepat. Nah, pasti kita jadinya terdorong untuk mencari cara itu. Aku tidak mau menulis, aku pengen mengetik aja. Nah, jadinya ternyata dengan menawarkan proposal, sekiranya untuk membuat tugas dengan ketikan lebih efektif. Para mahasiswa jadi lebih cepat mengerjakan tugasnya dan jadi lebih merasa terbantu dengan teknologi yang memudahkan. Nah, itu tentu itu ada dan muncul karena sikap-sikap yang buruk tadi. Jadi terdapat keuntungan dan kerugian masing-masing. Nah, balik sekarang. Kadang-kadang kan saya misalnya kan generasi generasi lama nih. Oh ya Pak, masih muda sih kelihatannya. Balik sekarang. Kadang-kadang kan ini perbedaan generasi ini kadang-kadang
menimbulkan communication lag gitu kan. Iya, benar. Keterputusan komunikasi. Iya, benar. Dan kemudian kalau ini terjadi, akhirnya yang terjadi lanjutannya adalah saling menyalahkan. Iya, gitu. konflik. Oh, ini nyalahin ini, Iya. ini nyalahin ini. Nah, Joshua mewakili Gen Z, apa yang mestinya harus dilakukan gitu oleh generasi sebelumnya nih loh. Ini loh saya gitu. Anda loh yang harus berubah gitu. Iya kan? Iya. Gimana itu? Saya rasa cukup seimbang. Kedua belah pihak perlu belajar bersama-sama. Ya. Jadi mungkin dari sisi saya benar mungkin alangkah lebih baik untuk dapat meningkatkan kesadaran pada generasi sebelumnya bahwa terkait tren yang telah berubah dan sekiranya kinerja sistem dan mekanisme lainnya yang terperbarui memang gayanya seperti saat ini gitu. Mungkin gayanya memang kurang bersabar, ingin sesuatu lebih cepat dan lebih mudah. Tapi juga memang itu dia keseimbangan dari generasi saya juga perlu paham bahwa generasi sebelumnya juga datang dari latar belakang yang berbeda. Generasi yang gaptek. Latar belakang yang berbeda generasi inilah yang prosedural. Iya, benar. Kan? Tapi tidak salah. Nggak salah juga kan. Karena dari latar belakang berbeda inilah kita dapat berkolaborasi. Jadi mungkin dari saya sekiranya akan memperhatikan teknologi yang cepat bagaimana, tapi dari generasi sebelumnya atau dari Pak Prof akan merekomendasikan prosedur yang baik untuk menggunakan teknologi ini tersebut. Perlu proses gitu kan. Iya, benar. Perlu tahapan iya, gitu kan. Jadi keseimbangan diperlukan. Iya. Nah, baru terakhir sekarang apa yang Joshua bisa sharing ke teman-teman Gen Z? Pertama, saya rasa isu yang sering kali terjadi adalah kita sering kali membandingkan diri dengan orang lain. Jadi pesan saya adalah benar sekali. Jadi pesan saya adalah memang mudah untuk melihat seseorang berada di atas, kemudian meraih banyak pencapaian, tapi tidak akan ada hasilnya jika kita terus membandingkan diri dan hanya berfokus kepada orang lain. Justru jadikanlah orang lain tersebut sebagai inspirasi dan motivasi. Dari sana kita belajar, kita termotivasi, wah, sosok tersebut hebat. Bagaimana kita bisa bersama-sama untuk hebat juga. Jadi fokus kepada hal apa yang bisa kita lakukan, perkembangan diri apa yang perlu kita tingkatkan. Teman-teman pasti cukup menyadari bahwa contohnya saya cukup menyadari bahwa secara sosial saya cenderung lebih canggung kepada teman-teman. Saya kurang bisa bersosialisasi secara basa-basi dengan teman-teman. Nah, itu mungkin sesuatu yang akan saya belajar lebih baik lagi. Kemudian juga teman-teman juga dapat menyadari dan meninjau lagi, refleksi diri terkait apa yang dapat ditingkatkan. Jadi fokus kepada diri teman-teman. Oke, semangat ya. Semangat. Ya, intinya adalah ya bagaimana kita bisa mencari tahu kan begitu ya. Benar. Tentang potensi apa yang kita punya. Karena masing-masing kita pasti beda. Iya, mungkin sukanya public speaking. Iya. Ya, fokusnya ke bahasa Inggris, kemudian fokusnya juga ke hal-hal yang berbau berinteraksi dengan banyak orang. Tapi di sisi lain ada orang yang inginnya di bidang IT atau di bidang apa, karena dunia ini kan luas. Iya, benar. Dan kesempatan itu ada di mana-mana. Benar sekali. Tergantung bagaimana sekarang kita bisa fokus pada diri kita. Iya, benar. Dan itu tidak salah. Bahkan jika teman-teman bekerja pada bidang administrasi. Nah, tentunya setiap data itu penting. Setiap dokumen akan perlu diorganisasi dengan baik. Jadi teman-teman juga memiliki dampaknya masing-masing. Jadi jika fokus kepada diri sendiri, kita akan tahu perkembangan apa yang harus kita lakukan. Oke, Joshua, terima kasih sudah bisa berbagi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk sahabat weekend kita. Halo sahabat weekend, demikian bincang santai saya dengan Joshua. Ketemu lagi dalam kesempatan yang lain dan topik-topik hangat lainnya. Terima kasih, bye-bye.